Hello Technolovers, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Namun perjalanan politik partai ini tak lepas dari berbagai persoalan hukum yang melibatkan sejumlah kadernya. Nah, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus korupsi. Kasus ini menambah daftar panjang politisi partai PDIP yang terjerat kasus korupsi. Nah, kali ini kita akan bahas soal daftar politisi dari Partai Banteng ini yang banyak menuai sorotan lantaran banyak kadernya terlibat dalam kasus korupsi. Siapa saja mereka? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Hasto Kristianto. Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto menjadi salah satu tokoh yang paling disorot dalam partai ini. Ia pernah disebut dalam beberapa kasus hukum, termasuk dugaan keterlibatan dalam skandal penyuapan. Meskipun Hasto membantah tuduhan tersebut, penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sempat menyeret namanya, meski statusnya dalam kasus ini tidak menjadi terdakwa. Juliari Batubara. Juliari Batubara yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah salah satu kader PDIP yang paling mencoreng nama partai. Ia dihukum 12 tahun penjara setelah terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan sosial atau Bansos COVID-19. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena Bansos yang dikorupsi seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi. Juliari diduga memotong dana Bansos sebesar Rp10.000 dari setiap paket bantuan. Ajai M. Priyatna. Ajai Muhammad Priyatna, mantan wali kota Cimahi, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait proyek pembangunan rumah sakit di Cimahi. Ajai dituduh menerima suap dari pihak pengembang proyek tersebut. Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah dari PDIP yang terlibat dalam korupsi. Sri Hartini. Sri Hartini yang menjabat sebagai Bupati Klaten juga menjadi sorotan publik setelah terjerat kasus suap jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia divonis 11 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari para calon pejabat yang ingin menduduki posisi strategis di pemerintahan daerah. Kasus ini menunjukkan bagaimana praktik korupsi seringkali melibatkan eksploitasi jabatan untuk keuntungan pribadi. Muhammad Samanhudi Anwar. Muhammad Samanhudi Anwar, mantan wali kota Blitar, terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan sekolah menengah pertama di Blitar. Ia divonis 5 tahun penjara atas tindakannya yang menerima suap dari pengusaha terkait proyek tersebut. Kasus ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama karena pendidikan adalah sektor yang sangat vital bagi kemajuan bangsa. Harun Masiku. Harun Masiku adalah salah satu kader PDIP yang hingga kini menjadi buronan KPK. Ia diduga memberikan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memuluskan rencana pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Kasus ini memunculkan polemik besar karena Harun berhasil melarikan diri dan hingga kini belum tertangkap. Keberadaan Harun Masiku yang tadi ketahui juga memunculkan kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Inyoman Damantra. Inyoman Damantra, mantan anggota DPR RI dari PDIP, terjerat kasus korupsi terkait pengurusan impor bawang putih. Ia terbukti menerima suap senilai 2 miliar rupiah untuk memuluskan izin impor tersebut. Kasus ini mencerminkan bagaimana korupsi seringkali terjadi dalam sektor ekonomi yang strategis seperti pangan. Rudy Irawan. Rudy Irawan, mantan Bupati Halmahera Timur, divonis bersalah atas kasus suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Ia diduga menerima sejumlah uang dari kontraktor untuk memenangkan proyek tertentu. Kasus ini menambah daftar politisi daerah dari PDIP yang terjerat korupsi. Edi Rahmat. Edi Rahmat, mantan anggota DPRD dari PDIP di Sulawesi Selatan, ditangkap KPK dalam OTT terkait suap perizinan tambang. Ia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Kasus ini menjadi salah satu bukti bahwa korupsi juga merambah hingga tingkat legislatif daerah. Diah Ayu Kartika. Diah Ayu Kartika, kader PDIP dari Jawa Timur, tersandung kasus korupsi dana hibah. Ia terbukti menyelewengkan dana yang seharusnya digunakan untuk program masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan padanya mencerminkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik. Implikasi kasus korupsi bagi PDIP.
Kasus-kasus di atas memberikan dampak negatif terhadap citra PDIP sebagai partai politik. Sebagai partai yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia, kasus korupsi yang melibatkan kadernya menjadi sorotan publik dan seringkali dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk menyerang legitimasi partai. Korupsi yang melibatkan para politisi ini juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem rekrutmen dan pengawasan kader di internal partai. Meskipun PDIP telah menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi, kasus-kasus yang terus bermunculan menunjukkan perlunya langkah-langkah yang lebih tegas dan sistematis. Dampak pada masyarakat dan pemerintahan. Korupsi yang dilakukan oleh para politisi PDIP tidak hanya merugikan partai, tetapi juga masyarakat luas. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dialihkan untuk keuntungan pribadi. Kasus Juliari Batubara misalnya, menunjukkan bagaimana dana yang seharusnya membantu masyarakat miskin di masa pandemi malah diselewengkan. Di tingkat daerah, kasus seperti yang melibatkan Sri Hartini dan Muhammad Saman Hudi Anwar menunjukkan bagaimana korupsi dapat menghambat pembangunan daerah. Infrastruktur yang buruk, pendidikan yang terabaikan, dan layanan publik yang minim adalah beberapa dampak langsung dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah. Upaya penegakan hukum. KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memainkan peran penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi dari berbagai partai termasuk PDIP. Penanganan dan penghukuman para koruptor adalah langkah penting untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi semua orang, tanpa memandang status atau afiliasi politik. Namun, keberhasilan upaya ini juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Kesadaran publik untuk tidak memilih politisi yang memiliki rekam jejak buruk dan mendukung transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah adalah langkah penting dalam mencegah korupsi. Selain itu, para media dalam mengawasi dan mengungkap kasus korupsi juga sangat penting. Media dapat menjadi alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus menekan pemerintah dan partai politik agar lebih transparan dan akuntabel. Menurut kalian, perlu nggak sih reformasi di internal PDIP? Sebagai partai besar, PDIP memiliki tanggung jawab untuk melakukan reformasi internal guna mencegah kadernya terlibat dalam kasus korupsi. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan pendidikan politik. PDIP dapat memperkuat pendidikan politik bagi kadernya, terutama dalam hal integritas dan etika politik. Pengawasan internal yang ketat. PDIP perlu membentuk badan pengawasan internal yang independen untuk memantau perilaku kadernya. Sanksi tegas. Memberikan sanksi yang tegas dan transparan kepada kader yang terbukti melakukan korupsi termasuk pemecatan dari partai. Peningkatan transparansi. Partai harus lebih transparan dalam pengelolaan keuangan dan proses rekrutmen kader. Daftar politisi PDIP yang terjerat kasus korupsi dari Hasto Kristianto hingga Juliari Batubara menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar dalam dunia politik Indonesia. Meskipun PDIP merupakan partai besar dengan kontribusi penting dalam pembangunan bangsa, kasus-kasus ini mencoreng citra partai di mata publik. Diperlukan langkah-langkah nyata dari partai termasuk penguatan sistem rekrutmen kader, peningkatan transparansi dan penegakan sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan korupsi. Dengan demikian, PDIP dapat menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi dan memulihkan kepercayaan publik. Korupsi adalah musuh bersama yang merusak fondasi negara. Dengan upaya kolektif dari partai politik, pemerintah, lembaga penegak hukum, media, dan masyarakat, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih bersih dan adil. Gimana menurut kalian nih, Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.